Guys, hari ini gue mau bahas mengenai buku gue. Buku gue udah lama nih gue bikin dalam bahasa Inggris ya. Nggak gampang. Gue bikin 2 tahun. Waduh, pertama gue pikir ini buku bisa selesai nggak ya? Apalagi dalam bahasa yang non-native-nya gue. Native gue kan bahasa Indonesia. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris untuk appeal internasional. Jadi, walaupun bahasa Inggris gue bagus, tapi dalam hal menulis itu masih banyak lah yang gue mesti perbarui. Buku gue mengenai apa sih? Nih, kalau lihat di sebelah kiri gue adalah judulnya The Three Gods. Angel, Elvis, and the Magic Mirror. Apa itu The Three Gods? Three Gods itu berarti bukan Tuhan, tapi dewa. Ada 3 dewa yang akan hidup di dalam dunia kita. Angel adalah AI yang berdasarkan brain plan base. Jadi dia ditaruh di otak, chips yang sangat kecil. Chipsnya sangat fleksibel ya. Kalau layar kita kan ada fleksibel chips juga nanti akan fleksibel. Itu ditaruh di otak kita, dia bisa berkomunikasi dengan kita AI dengan gelombang pikiran aja. Ataupun hal-hal yang tidak terdengar keluar. Kalau AI sekarang kita masih mesti nanya, ada prompt-nya. Gue mau ke sini gimana lu? AI ke depan, kita berpikir dia sudah memberikan jawaban. Jadi nggak ada yang tahu, very private di dalam bertanya. Ya, itu angel. Dan angel itu memberikan jawaban pakai inner voice atau outer voice. Ya, kalau inner voice, banyak orang pikir bahwa itu adalah jawaban dari hatinya dia. Padahal AI yang jawab, dia tidak bisa membedakan antara outer voice dan inner voice. Jadi di buku saya ini menceritakan banyak orang bunuh diri setelah memakai brain chips implant. Karena tidak bisa membedakan antara inner voice dan outer voice. Jadi si AI ini ngehack ceritanya, membuat orang-orang itu depres dan bunuh diri. Nah, lalu parlemen suruh chipsnya itu nggak boleh ngomong pakai inner voice atau berbicara langsung ke dalam otaknya, tapi diganti menjadi outer voice, di mana ada tempelan stiker di sini kecil di belakang kuping, dan waktu berbicara itu orang tahu bahwa ini yang berbicara adalah AI lewat outer voice, karena tidak lagi berbicara langsung ke otak orang itu, tapi berbicara pakai jawbone atau gelendang telinga. Nah, itu mengenai si Angel, AI brain implant base. Ke depan, mungkin 20-30 tahun lagi, AI itu atau smartphone mungkin kan udah nggak ada. Jadi semuanya kemungkinan akan ditanam di dalam badan kita. Itu adalah prediksi ya. Nanti teman-teman komen, menurut teman-teman 30 tahun lagi seperti apa sih? Oke. Yang kedua ialah Elvis. Elvis itu adalah EV punya AI, electric vehicle. Electric vehicle itu nanti makin pintar kok chipsnya. Elvis itu dinamakan Electric Leverage Vehicle Internal System. Makanya saya singkat jadi Elvis. Nah, Elvis ini nanti ke depan mungkin 5 tahun dan 10 tahun lagi. Sekarang EV itu berlomba-lomba memperbaiki baterai, kecepatan motor, dan lain-lain. Itu nanti 5 tahun lagi sudah peak, sudah top, sudah nggak bisa diimprove lagi. Baterai pun udah nggak bisa diimprove, ataupun kalau diimprove, itu akan memakan waktu yang lama, landai. Sekarang lumayan cepat. Dari BD Blade Battery menjadi Golden Battery, nge-charge dari 30 menit menjadi 5 menit. Bagaimana kalau nge-charge sudah 1 menit? Sudah tidak bisa diimprove lagi. Ya, jadi nanti yang akan dikutak-atik ialah AI yang di dalam mobil EV tersebut dan cara produksinya. Jadi AI itu bagaimana mengatur ataupun memata-matai kita, karena semua EV mobil modern itu sekarang banyak kameranya. Jadi kalau zaman dulu 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, waktu kita nonton film mafia, itu justru mafia kalau mau ngomong tidak disadap oleh FBI, mereka masuknya ke mobil. Sekarang mereka masuk ke mobil, malah kesadap. Karena kamera dan mikrofon, banyaknya bukan main. Karena AI itu terus-menerus menganalisa kita di dalam mobil, cara kelakuannya seperti apa. Nah,
Saya bicara mengenai Elvis ini bukan hanya di dalam perangkat software, tapi nanti juga ada hardware-nya. Di mana mobil itu, seperti mobil Cina sekarang, electric vehicle itu dibikin murah sekali. Kenapa? Karena Cina punya 1,4 miliar penduduk. Dia sekali bikin banyak. Itu nanti ada efisiensi di dalam arti semua diatur by wire. Ya, contoh ada steering by wire. Teman-teman tahu nggak apa itu steering by wire? Setir dan roda sudah tidak terkoneksi oleh tuas, oleh mekanisme, tapi di elektrik. Jadi contoh gini, kalau steer by wire, kalau dia tidak pakai wire, dia mesti puternya itu 1,5 kali lipat. Tapi kalau by wire, udah dihitung komputer, dia cukup menggerakkan segini, udah full. Segini, udah full. Nah, itu pakai chips diaturnya. Itu namanya steering by wire. Ada juga, brake by wire. Brake juga udah nggak pakai mekanisme lagi. Jadi pas kita injak, ada motor atau elektronik yang langsung rem. Nah, itu sedang dicoba semua. Kalau semua sudah melakukan by wire, itu nanti setir sudah nggak ada setir kanan, setir kiri lagi. Semua pakai joystick. Dan ini natural. Di joystick itu akan terletak di tempat kita ngatur gigi. Gigi 1, gigi 2, atau dulu ya, yang manual ya, atau D, N, semua. Jadi orang yang setir kiri akan pegang selalu tuas pengatur gear shift namanya, pakai tangan kanan. Orang yang nyetir sebelah kanan, tangan kirinya selalu memegang sebelah kiri gear shift-nya. Jadi tempat joystick yang natural adalah di situ. Jadi nanti kita nyetir mobil itu seperti main game. Kita push ke depan, maju, ke belakang, ngerem, atau mundur. Atau kita pencet, ngerem. Nah, itu bisa setir kanan, setir kiri. Jadi, manufacturing mobil itu sudah tidak harus lagi bikin left hand drive and right hand drive. Sekali keluar mobil, langsung bisa diekspor di negara-negara yang menggunakan setir kanan atau setir kiri. Karena interchangeable, sudah bisa dilakukan oleh penumpang atau orang yang duduk di sebelah kanan dan kiri secara bergantian, instan. Nah, itu menarik. Magic mirror, itu saya namakan magic mirror, sebetulnya itu adalah image generative atau manipulation AI. Di mana sekarang kita, kalau teman-teman belajar AI nih sekarang nih, kita bisa ganti baju kita bisa ganti muka kita, dan misalnya saya pakai muka Michael Jackson, saya bisa bikin Michael Jackson itu bicara dan berjualan buat produk saya di TikTok. Itu sangat luar biasa kan? Nah, tapi sekarang semua masih inisiatif. Sekarang semua masih terjadi di komputer. Ke depan, Magic Mirror ini, yang saya bilang Magic Mirror, adalah sebuah merek dagang AI image yang sangat luar biasa, yang ditaruh di TV-TV yang ada di rumah-rumah. Jadi kameranya sudah nggak ada di atas lagi, tapi kameranya terbenam di dalam layar sini, dan tidak kelihatan. Jadi setiap kali kita sikat gigi, ataupun kita ngaca, itu bisa dikasih tahu sama Magic Mirror. Misalnya, Pak, kumis Anda belum dicukur. Kalau dicukur seperti ini nih, keren kan? Nah, nanti dia ada jualan pisau cukur, ataupun itunya foam Gillette untuk cukur. Jadi, Magic Mirror itu menampilkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Atau kita lagi jalan-jalan di depan toko yang menggunakan Magic Mirror, tiba-tiba baju kita diganti oleh baju yang dia lagi mau promo, dan kita kelihatan keren di situ. Kita beli. Kita belinya pun nggak usah masuk toko, tinggal senyum atau kita beginiin, langsung masuk ke keranjang, dan muka saya sudah link dengan saya punya bank account. Jadi pada waktu saya begini, saya langsung bisa beli baju itu yang tadi udah dikasih lihat di layar bahwa saya pakai baju itu keren loh, bagus loh. Jadi waktu saya begini, saya beli. Dan alamat pengiriman sudah ada di situ, karena saya sudah pre-filled, sudah isi sebelumnya kalau saya beli baju, kirim kemana. Jadi dia tinggal centang, terima kasih Anda telah membeli baju ini. 2 hari kemudian, ataupun kalau saya mau kirim instan,
Pas saya pulang ke rumah pun, baju itu sudah tersedia. Jadi saya jalan-jalan di mall itu, nggak pakai shopping bag lagi. Semua sudah electric shopping bag. Itu adalah dunia 20 tahun lagi, kira-kira. Kalau semua teknologi berjalan mulus dan tidak ada perang. Kalau ada perang, kemungkinan mundur. Nah, ini semua, teman-teman, bisa dimungkinkan oleh banyaknya STEM graduate. STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Setiap saya punya video YouTube, saya selalu mengulang hal ini. STEM graduate, Science, Technology, Engineering, Matematik, itu adalah kunci dari inovasi. Bukan sekolah ekonomi, bukan sekolah lawyer, bukan sekolah yang lain-lain, tapi Science, Teknologi, Engineering, Matematik di sebuah negara itu harus kuat pendidikan dan lulusan itu. Harus banyak, sehingga terjadi kultur ilmiah yang menemukan hal-hal yang baru yang bersangkutan dengan teknologi yang akan memajukan peradaban masyarakat kita. Baik, sampai situ teman-teman. Jangan lupa, link daripada buku saya ada di bawah. Dibeli, dibaca, dan komentar di bawah. Terima kasih. Salam sejahtera.